Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mita, Ibu Nurita, Pak Eko, dan Pak Atmoko selaku dosen pengampu mata kuliah IPBA 2020 dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Vinka Amalia Mustafaroh dari kelas PFB 2020 dengan NIM 20301840558. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan poster kebencanaan yang berjudul Gempa Bumi Sumatera Barat. Tahukah kalian apa itu tentang gempa bumi? Gempa bumi adalah guncangan permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di litosfer bumi yang menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi jika terdapat dua buah gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan pada batuan kulit bumi. Batuan tersebut akan terdeformasi. Batuan mempunyai sifat elastis. Bila gaya yang bekerja dengan waktu yang sangat lama, maka daya dukung batuan akan mencapai batas maksimum dan terjadilah pergeseran. Akibatnya akan mengalami patahan sepanjang bidang patahan. Kemudian, batuan tersebut akan stabil kembali. Namun, terjadi perubahan pada posisi dan bentuk dari batuan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana alam karena Indonesia termasuk Ring of Fire. Mengapa demikian? Karena banyaknya lempengan tektonik yang masih aktif dan berpotensi menyebabkan bencana. Salah satu bencana terjadi di Indonesia adalah gempa bumi di Sumatera Barat. Mengapa di Sumatera Barat terjadi gempa bumi? Karena tatanan tektonik yang menjadi sumber terjadi gempa bumi ketiga tatanan tersebut adalah zona subduksi antara lempeng tektonik India, Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System, dan Sumatera Fault System. Berikut ini ada 5 wilayah di Sumatera Barat yang terjadi gempa bumi. Yang pertama ada di Pasaman Barat, kemudian di Tanah Datar, kemudian ada di Padang, kemudian ada di pesisir selatan, dan yang terakhir ada di Mentawai. Kelima wilayah tersebut memiliki kekuatan dan dampak yang berbeda-beda. Yang pertama, kita akan membahas di Pasaman Barat. Gempa bumi di Pasaman Barat terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 dengan kekuatan 6,1 skala Richter, sehingga menyebabkan 25 korban meninggal, 465 korban luka-luka, 2025 rumah rusak berat, 75 fasilitas pendidikan rusak, 42 kantor pemerintah rusak, 40 tempat ibadah rusak, 10 fasilitas kesehatan rusak, dan terjadinya tanah longsor. Kemudian wilayah yang kedua ada di Tanah Datar, terjadi pada tanggal 11 September 2014 dengan kekuatan 5,0 skala Richter. Dampak ini dirasakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang. Di Kabupaten Padang mengakibatkan 2 korban luka-luka dan 3 fasilitas pendidikan rusak. Di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan 2 korban luka-luka, 15 rumah rusak sedang, 179 rumah rusak ringan, 27 fasilitas pendidikan rusak, dan 6 tempat ibadah rusak. Ketiga, di wilayah Padang, gempa bumi kekuatan 7,5 skala Richter mengakibatkan 1.117 korban meninggal, 1.268 korban luka ringan, 1 korban hilang, 135.448 rumah rusak berat, 68.604 rumah rusak ringan. Yang keempat ada di wilayah pesisir selatan pada tanggal 2 Juni 2016 dengan kekuatan 6,5 skala Richter mengakibatkan 1 korban meninggal, 18 korban luka-luka, 144 rumah rusak berat, 612 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan. Dan yang terakhir ada di Kepulauan Mentawai terjadi pada tanggal 11 September 2022 dengan kekuatan 6,1 skala Richter mengakibatkan 1 korban luka-luka, 1 tempat ibadah rusak, 2 fasilitas pendidikan rusak, 1 fasilitas kesehatan rusak. Besar terjadi di Padang dengan kekuatan 7,5 skala Richter yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Pada kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi gempa bumi secara umum dan mitigasi gempa bumi yang dilakukan di Sumatera Barat. Yang pertama ada mitigasi secara umum, kita berada di luar ruangan.
Yang pertama di dalam, maka usahakan kita harus keluar dari ruangan tersebut dan menuju titik kumpul. Misalnya maka segeralah cari tempat yang aman, yang kokoh. Dan yang terakhir, kita harus menjauhi jendela kita di luar ruangan. Yang pertama, menjauhlah dari listrik, bangunan, pohon, jembatan, dan lain-lain yang mudah roboh. Jika kita berada di pantai, segera menjauh dari laut, terutama saat laut surut tiba-tiba. Dan segeralah menuju ke dataran yang lebih tinggi, karena akan berpotensi terjadinya tsunami. Dan yang terakhir, jika kita berada di gunung, maka menjauhlah dari jurang dan lereng, karena hal tersebut akan berpotensi terjadinya tanah longsor. Kemudian mitigasi yang dilakukan di Sumatera Barat saat terjadi gempa bumi, yang pertama, penyiapan emergency landing atau pendaratan darurat. Dari berbagai simulasi, menurut para ahli, ada dua fasilitas vital yang harus dimiliki, yaitu Pelabuhan Samudra Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau. Jika dua fasilitas tidak berfungsi, maka distribusi logistik dan bantuan medis sewaktu-waktu pasca bencana tidak segera dilakukan. Dengan demikian, persiapan emergency landing ini sangat diperlukan untuk mencegah potensi gempa bumi di Sumatera Barat. Yang kedua, pemetaan zona likuifaksi melalui penelitian mikrozonasi dalam wilayah kota. Ketiga, pembangunan shelter dan penentuan bangunan existing sebagai shelter. Sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah kawasan zona merah atau kawasan gempa bumi belum tertampung oleh shelter yang tersedia saat ini. Jika tidak segera diperhatikan, maka kawasan zona merah ini akan menjadi kuburan massal apabila bencana gempa bumi ini benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi Earthquake Early Warning System atau EEWS. Di negara Cina sendiri sudah terbukti bahwa teknologi ini sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat yang ada di Cina karena dapat mengurangi korban meninggal saat terjadinya gempa bumi. Sehingga di Sumatera Barat harus mampu memanfaatkan teknologi ini ketika bercermin dari negara Cina. Dengan demikian, kita harus tetap berdoa memohon kepada Allah agar kita terhindar dan tetap terlindungi dari bencana apapun. Namun akan jauh lebih baik jika kita siap menghadapi bencana yang belum tentu datang, daripada kita lengah tetapi bencana tersebut datang secara tiba-tiba dan menghantam kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.